Wonogiri, sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai banyak seni budaya. Salah satunya adalah kesenian badut. Kesenian badut yang berasal dari Desa Mojoreno, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Kesenian badut berbentuk seperti teater tradisional pada umumnya. Di situ ada unsur tarian, nyanyian, dan dialog. Sepengetahuan saya, cerita badut itu diawali dari dulu waktu zaman penjajah. Raden Mas Said itu berperang melawan penjajah. Dia melarikan diri dari Ngelaroh. Dia pergi ke hutan, terus berjalan sekitar, ada pengikutnya sekitar 40 pengikut setianya. Dia dengan perjalanan yang begitu sangat jauh, dia merasa lelah sekali. Nah, kebetulan di tengah hutan itu sudah agak malam, dia bermalam di hutan itu. Setelah itu, di pagi harinya, dia mau meneruskan perjalanan. Raden Mas Said bersama pengikut setianya yang kurang lebih diikuti oleh 40 pengikutnya setianya itu. Pada pagi harinya mau meneruskan perjalanannya, terus dia ketemu dengan salah seorang petani di tengah hutan itu yang mau menggarap sawah. Setelah itu Raden Mas Said berkata, dan Raden Mas Said mau ikut membantu petani itu yang sedang mau menggarap sawah. Dalam hati Raden Mas Said untuk mengelabui Belanda yang sedang mengejarnya. Setelah itu Raden Mas Said bersama pengikut setianya itu ikut bertani di situ, menggarap sawah itu di tempatnya yang bernama Mbah Windu Sejati. Setelah itu beberapa hari dia bertani di situ, lalu datanglah Belanda yang sedang mengejar Raden Mas Said bersama pengikutnya. Lalu Belanda datang bertanya kepada para petani itu, apakah tahu kamu Raden Said lewat ke sini? Petani itu menjawab, saya tidak tahu, saya hanya sebagai seorang petani. Saya tidak tahu tentang Raden Mas Said itu siapa, saya hanya seorang petani, saya orang desa yang tidak tahu dengan Raden Mas Said. Setelah itu Belanda bersama pasukannya pergi meninggalkan hutan itu. Setelah Belanda pergi bersama pasukannya, yang petani yang tak lain adalah itu Raden Mas Said bersama pengikutnya juga yang bernama Mbah Windu Sejati, itu merasa lega karena Belanda tidak tahu bahwa itu sebenarnya Raden Mas Said yang menyamar sebagai petani. Setelah Belanda pergi bersama pasukannya, para petani itu merasa senang sekali. Dengan rasa kesenangan hatinya, dia mau mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Untuk mengucapkan rasa syukur itu, ada salah satu pengikut setianya yang bernama Guno Sumadyo ingin menghibur kepada Raden Mas Said. Lalu dia menghadap kepada Raden Mas Said dan berkata ingin memberi hiburan atau mengucapkan rasa syukur kepada Raden Mas Said karena Belanda sudah pergi dari hadapan
hadapan mereka. Setelah itu Raden Mas Said mengizinkan dengan cara apa kamu mau menghibur dengan saya, dia bilang begitu. Setelah itu Raden Mas Said berkata begitu, Guno Sumadyo lalu mengatakan bahwa ingin menghibur hati Raden Mas Said dengan cara berjoget bersama kelompoknya. Dengan diawali dengan jogetan, Raden Mas Said merasa senang. Pada awalnya ada 4, yaitu penari, yaitu yang dua laki-laki, yang 2 perempuan. Dengan jogetannya yang sangat lucu dan unik, juga dengan coretan-coretan wajahnya yang tidak karuan, juga jogetan yang tidak karuan itu membuat hati Raden Mas Said atau kalau Samber Nyowo istilahnya itu merasa senang sekali. Setelah beberapa adegan jogetan yang disajikan oleh Guno Sumadyo tadi selesai, maka Raden Said mengumpulkan rombongan Guno Sumadyo tadi, disuruh menghadap kepada Raden Said. Setelah dia menghadap, dia dibilangin, Raden Mas Said merasa senang sekali dengan jogetan-jogetan yang disajikan oleh Guno Sumadyo bersama pengikutnya, juga tariannya yang sangat lucu dan unik. Itu Raden Mas Said merasa senang sekali. Dan pada waktu itu juga tarian itu diberi nama oleh Raden Mas Said tarian badut, karena dengan jogetan yang sangat lucu, yang tidak karuan, tidak ada aturan-aturan mainnya, cuman itu hanya untuk menghibur Raden Mas Said. Manakala Raden Mas Said setelah kepergiannya para Belanda hanya untuk menghibur Raden Mas Said. Dengan demikian Raden Mas Said juga berpesan kepada Guno Sumadyo untuk melanjutkan dan melestarikan seni badut itu, karena seni badut ini nanti sewaktu-waktu akan dibutuhkan banyak orang. Dengan jogetan atau tarian yang kamu sajikan, nanti pasti di kemudian hari banyak orang yang membutuhkan dengan tarian-tarianmu itu. Lestarikan badutmu ini bersama teman-temanmu, dan aku juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perjuanganmu mengikuti perjuanganku selama ini. Kamu setia mengikuti perjuanganku untuk mengusir para penjajah. Dan sekarang Guno Sumadyo, kamu pulanglah ke desa, teruskan seni badut yang ediluhung ini, jangan sampai punah. Jagalah kelestariannya, jangan sampai ketinggalan. Nanti sampai akhir zaman pasti kamu akan dicari orang atau digemari banyak orang. Dan itu aku mau melanjutkan perjuanganku bersama pengikut setiaku yang lain. Kamu pulanglah ke desa, tekunilah kesenian badut yang kamu ciptakan ini. Aku juga berpesan, juga minta doamu, semoga saya untuk meneruskan perjuangan ini selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Setelah beliau berpesan begitu, Guno Sumatio akhirnya pulang ke desa untuk meneruskan menjadi seni badut yang diberi nama oleh Raden Said tadi. Kula niku wit alit nderek bapak badut niku tengah dekang pentas teng pundi-pundi ya bapak kula niku nek mboten kula kendangi nesu griya kula mboten ditangketi rasa rajenge bapak niki seda kula terusne asale dados badut niku. Lakune niku tiyang sekawan jaler kalih estri kalih. Lah jalere niku ting setunggal niku kangge setri, ting setunggal kangge kakung. Lah ting tiyang setri kalih niku minangka tandhaipun. Pisang nggih arak-arakan, nggih panggang tumpeng, ngaten arak-arak pisange sebokor lajeng panggang tumpeng arak-arakan niku nggih bersih dusun. Yang luare ujar niku ngangge kupat disendal nika kalih nggih gedang sebokor panggang tumpeng. Lah niku sing sajene niku para luhur, para danang kajenge ampun wonten alangan setunggal punapa. Di Wonogiri ini memang banyak sekali kesenian-kesenian tradisional, khususnya kesenian-kesenian yang ada di daerah selatan, ini ada Srandu dan sebagainya. Kalau di daerah timur, dulu dikenal dengan wilayah Getuang, ini ada beberapa kesenian, diantaranya adalah badut dan keteplek. Walaupun ada beberapa pendapat mengenai kesenian badut, namun kami punya pendapat bahwa kesenian badut ini adalah merupakan bagian dari pertunjukan tayub. Tayub yang ambaran kalau dulu. Artinya begini, tayub ini biasanya yang diundang dalam perhelatan-perhelatan di masyarakat, namun ada juga tayub yang berkeliling dari desa ke desa. Artinya tayub yang ngamen, yang dulu di Wonogiri sering disebut dengan istilah jangglung. Mereka berkeliling dari desa ke desa, biasanya pada masa-masa setelah panen. Mereka masuk di sebuah desa dan mereka istilahnya kalau zaman dulu beber, membuka pergelaran dengan menabuh bunyi-bunyian. Setelah sebagian masyarakat datang, mereka menyaksikan beberapa pertunjukan penghantar, di antaranya adalah badut dan bahkan keteplek. Jadi pelaku badut ini pendapat saya ini adalah pelandang atau moderator dalam pertunjukan tayub. Untuk menarik perhatian masyarakat secara umum, mereka menyajikan beberapa tembang, tari-tarian dan bahkan muatan-muatan lokal yang bertujuan untuk memberikan pencerahan, pendidikan, wawasan dan sebagainya kepada masyarakat secara umum. Jadi pendapat kami, badut ini bukan pertunjukan yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari pertunjukan janggrung atau tayub yang ambaran.